Menabung baru bisa menjadi kebiasaan kalau kita tahu bagaimana hubungan kita dengan uang. Melalui pencatatan yang rutin, kita jadi semakin sadar kemana sih arus pengeluaran uang dan bisa memperbaiki diri untuk mencapai tujuan keuangan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Sebelum saya mulai review buku, saya mau ucapin thank you nih buat Om Deddy atas video YouTube terbarunya dengan Profesor Renard Kasali. Jadi, di video itu, Om Deddy dan Prof. Renald ngebahas sekilas soal buku Who Moved My Cheese. Nah, banyak orang yang penasaran sama isi bukunya. Dan mereka nonton video review buku animasi yang saya buat. Hasilnya, sekarang subscriber saya sudah lebih dari 1.000 orang. Sekali lagi, thank you banget ya buat Om Deddy dan Prof. Renald. Oh iya, buat subscriber baru, salam kenal ya. Kali ini saya akan bahas buku Kakebo, karya Fumiko Chiba. Buku ini merupakan seni orang Jepang dalam menabung. Penjabaran di buku ini sangat sederhana, jadi sangat cocok bagi kamu yang memiliki kesulitan untuk menabung. Kakebo pertama kali diciptakan pada tahun 1904 oleh Hani Motoko, seorang jurnalis wanita pertama di Jepang. Awalnya, metode ini ditujukan untuk membantu wanita dalam mengurus keuangan rumah tangga. Bagi beberapa orang, hidup tanpa pengeluaran berlebihan mungkin hal yang normal. Tapi, ternyata banyak juga tipe orang yang besar pasak daripada tiang. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, catat jurnal keuangan setiap bulan. Ide di balik metode Kakebo adalah mengetahui bagaimana hubungan kamu dengan uang, mencatat semua pemasukan dan pengeluaran setiap bulan. Pencatatan ini dilakukan di atas kertas dan ditulis manual, tanpa menggunakan software atau aplikasi keuangan. Ternyata, cara seperti ini punya manfaat tersendiri, yaitu ketika kita menulis, kita akan lebih sadar di saat ini, dan mulai menyadari apa yang menyebabkan kebiasaan buruk kita soal uang. Awalnya, di setiap bulan, kamu akan menuliskan berapa banyak uang yang kamu punya berasal dari pendapatan kamu. Bisa dari gaji, uang jajan dari orang tua, dan sebagainya. Kemudian, kamu catat juga di bagian pengeluaran rutin, seperti membayar sewa, tagihan rutin, dan sebagainya. Selanjutnya, kamu tinggal kurangi jumlah pendapatan kamu dengan pengeluaran rutin. Nah, itulah sisa uang yang kamu bisa pilih untuk ditabung atau dibelanjakan dengan bijak. Ini adalah langkah awal untuk memulai. Metode pencatatan jurnal keuangan ini membantu kamu untuk menciptakan kebiasaan menabung sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, sekaligus refleksi diri dan memperbaiki diri setiap bulannya. Kedua, bagi budget kamu menjadi 4 kategori. Metode Kakebo juga memudahkan kamu untuk menempatkan setiap pengeluaran ke dalam 4 kategori: survival, optional, culture, dan extra. Survival adalah kategori di mana pengeluaran ini merupakan pengeluaran pokok, seperti biaya makan, belanja bulanan, transportasi, dan biaya sewa. Optional adalah kategori pengeluaran yang tidak mendesak, seperti makan di luar, dan belanja non-kebutuhan pokok. Culture adalah kategori pengeluaran untuk menambah pengalaman kamu, seperti buku, bioskop, dan sebagainya. Terakhir adalah extra, kategori pengeluaran yang tak terduga, seperti misalnya mobil rusak, genteng bocor, hadiah pernikahan, dan sebagainya. Tujuan dari latihan ini adalah membuat kita jadi makin sadar terhadap pengeluaran setiap bulannya. Tips tambahan yaitu belanja dengan uang tunai. Setelah kita bagi menjadi 4 kategori, kita tarik uang kita dan masukkan ke dalam amplop. Kemudian beri keterangan seperti masing-masing kategori. Nah, dengan begitu kita jadi semakin sadar berapa sih sisa uang yang bisa kita gunakan di masing-masing kategori. Cara lain yaitu kamu bisa rutin cek saldo rekening kamu, supaya kamu terus sadar berapa sih uang kamu yang bisa kamu belanjakan. Ketiga, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Orang Jepang terbiasa hidup minimalis. Cara hidup minimalis juga terbentuk dari lokasi tempat mereka tinggal. Di Jepang yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami, membuat mereka tidak menyimpan banyak barang dan hidup dengan minimal. Kebiasaan ini ternyata juga berpengaruh dari cara orang Jepang membelanjakan uangnya, seperti yang ada di metode Kakebo. Ketika kita mau membeli barang yang bukan kebutuhan pokok, kita harus tanya ke diri kita dulu, saya bisa hidup nggak kalau misalnya nggak ada barang ini? Saya bakal pakai nggak barang ini? Saya mampu nggak sih beli barang ini? Saya punya tempat nggak buat nyimpen barang ini? Hari ini mood saya apa ya?
Apa sih yang saya rasain ketika membeli barang ini? Nah, Kakebo mengajarkan kita untuk menjadi lebih sadar akan setiap barang yang kita beli, sehingga dapat membantu kita memahami tentang barang apa yang kita beli dan apa motivasi di baliknya. Tujuan dari latihan ini bukan berarti kita nggak boleh beli, tapi berlatih untuk belanja dengan bijak. Menabung baru bisa menjadi kebiasaan kalau kita tahu bagaimana hubungan kita dengan uang. Melalui pencatatan yang rutin, kita jadi semakin sadar kemana sih arus pengeluaran uang dan bisa memperbaiki diri untuk mencapai tujuan keuangan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku untuk versi animasinya. Bye-bye!